Di antara denting gong yang bergaung dan bisikan angin di pucuk-pucuk pohon beringin tua, ada suara yang lebih kuno, lebih mendalam. Itu adalah suara Jawa, tanah yang tak pernah ingin memilih antara masa lalu dan masa depan. Sebuah peradaban yang berabad-abad menolak untuk hanya menjadi satu warna. Sejak masa kerajaan purba, masyarakat di sini telah memegang teguh sebuah kesepakatan diam, bukan undang-undang tertulis, melainkan janji suci kepada diri sendiri, kepada sesama, dan kepada semesta. Filosofi inilah yang memungkinkan mereka menerima gelombang peradaban baru, Hindu, Buddha, dan puncaknya Islam, bukan dengan perang, melainkan dengan pelukan. Lalu apa rahasia dari keluasan dan ketahanan budaya Jawa ini? Jawabannya terletak pada 3 tiang yang menjaga rumah peradaban mereka agar tidak roboh. Tridharma Satya. Tridharma Satya secara harfiah berarti 3 janji kesetiaan atau satya. Ini adalah fondasi etika yang telah membentuk karakter Jawa. Santun, namun kokoh. Pesrah, namun bertanggung jawab. Pilar pertama, rumongso melu hangdarbeni, yaitu rasa ikut memiliki. Ini bukan soal kepemilikan materi. Ini adalah kesadaran kolektif. Aku adalah bagian dari desa, dan desa adalah bagian dariku. Kesuksesanmu adalah tanggung jawabku. Sebuah penolakan halus terhadap sifat individualisme dan keserakahan. Pilar kedua, wajib melu hangrung kebi, yaitu kewajiban ikut mempertahankan atau membela. Ini adalah panggilan untuk beraksi. Membela bukan hanya tanah, tapi nilai. Melindungi harga diri, menjaga kesucian adat, dan menjunjung tinggi unggah-unggu atau sopan santun. Ini adalah ketegasan dalam kelembutan. Pilar ketiga, mulat sariro hanggrosani, yaitu mawas diri dan menguatkan diri. Ini adalah inti dari perjalanan spiritual. Mencari kelemahan dalam diri atau mulat sariro sebelum mencari kelemahan orang lain, dan kemudian menguatkan batin atau hanggrosani melalui laku prihatin dan meditasi. Disinilah letak misteri yang paling menarik dan sering diperdebatkan. Ketika para wali songo membawa Islam ke Jawa, mereka tidak menghancurkan pilar-pilar ini. Justru, mereka menunjukkan bahwa cahaya Islam dapat menyinari dan menguatkan pilar-pilar Tridharma Satya. Bagaimana mungkin sebuah konsep batin kejawen dapat berharmoni dengan ajaran tauhid yang monoteistik? Handarbeni atau rasa memiliki menemukan kekuatannya dalam konsep uhwah atau persaudaraan Islam dan mandat khilafah atau tanggung jawab pemimpin bumi. Hangrung kebi atau membela nilai bertransformasi menjadi jihad, bukan jihad perang, melainkan jihad akbar, perjuangan tanpa henti melawan kemungkaran dan hawa nafsu. Mulat sariro atau introspeksi mencapai puncaknya dalam tasawuf atau sufisme yang menuntun pada praktik muhasabah atau introspeksi diri dan pencarian ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Maka yang kita saksikan di Jawa bukanlah percampuran yang asal-asalan, melainkan sebuah arsitektur spiritual di mana budaya menjadi wadah yang sempurna bagi iman. Dokumenter ini akan membawa Anda melintasi setiap pilar ini, membongkar filosofi, studi kasus sejarah, dan titik temu spiritualnya. Ini adalah janji bahwa spiritualitas sejati tidak membuat Anda tercerabut dari bumi, melainkan mengakar kuat di dalamnya sambil mengarahkan pandangan Anda ke langit. Mari kita mulai perjalanan batin ini. Kita buka lembaran pertama, fondasi dari segala tanggung jawab, yaitu rumongso melu handarbeni. Tanggung jawab lahir dari rasa memiliki. Kita memulai perjalanan kita dengan pilar pertama, rumongso melu handarbeni. Secara harfiah, ini berarti merasa ikut memiliki. Namun makna filosofisnya jauh melampaui kepemilikan harta benda. Ini adalah kesadaran bahwa aku adalah bagian tak terpisahkan dari dirimu dan dirimu adalah bagian dari diriku. Bagi masyarakat Jawa, kepemilikan sejati bukanlah yang tertera di sertifikat tanah, melainkan yang terpatri dalam tanggung jawab.
Ketika seorang petani Jawa melihat sawah tetangganya, dia tidak melihat batas. Dia melihat tanggung jawab kolektif atas panen. Ketika ia melihat sungai, ia bukan hanya melihat air minumnya, tapi juga darah kehidupan bagi seluruh komunitas. Inilah yang membuat Handar Beni menjadi tameng pertama Jawa terhadap individualisme dan ketamakan. Konsep ini memaksa setiap individu untuk berpikir. Dampaknya padaku adalah dampaknya pada kita semua. Di lapangan, rumongso melu Handar Beni terwujud dalam berbagai ritual dan tradisi. Ambil contoh gotong royong atau jimpitan. Jimpitan bukan sekedar iuran. Ia adalah praktik di mana setiap kepala keluarga menyisihkan sedikit beras atau uang. Jumlahnya mungkin kecil, namun pesannya sangat besar. Aku menyumbang karena aku merasa memiliki keselamatan dan kesejahteraan tetanggaku. Lebih dalam lagi, lihatlah pada ritual bersih desa atau sedekah bumi. Acara-acara ini sering diawali dengan doa Islam, namun intinya adalah kejawen, ungkapan rasa syukur dan rasa memiliki terhadap bumi atau ibu pertiwi yang telah memberi kehidupan. Masyarakat membayar kembali atau bisa disebut melakukan sedekah karena mereka merasa bumi adalah bagian yang harus dihormati dan dipelihara. Melalui praktik-praktik ini, Handar Beni menumbuhkan 3 sifat penting: empati atau merasa apa yang dirasa orang lain, kesetiaan atau terhadap komunitas, dan kerendahan hati atau andap asor karena kesuksesan bukan milik pribadi melainkan hasil jerih payah bersama. Ketika Islam datang, Wali Songo tidak memerintahkan orang Jawa untuk berhenti Handar Beni. Mereka hanya menunjukkan dimensi baru yang lebih tinggi. Mereka berkata, rasa memiliki ini berasal dari pemilik sejati. Islam memberikan dimensi vertikal pada Handar Beni melalui 2 konsep utama, ukhuwah dan khilafah. Yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan. Rasa memiliki terhadap komunitas diangkat menjadi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan seiman, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kewajiban membantu sesama bukan lagi hanya karena ia tetangga, tapi karena ia adalah saudara yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini adalah penguatan moral yang masif. Rasa malu jika melihat tetangga kelaparan atau Handar Beni kini memiliki nilai ibadah di mata Allah atau ukhuwah. Yang kedua, yaitu khilafah atau kepemimpinan, juga disebut mandat. Konsep Jawa tentang menghormati alam atau ibu pertiwi dipertegas dengan ajaran khilafah. Manusia adalah mandataris Allah di bumi. Alam bukan milik kita untuk dirusak, melainkan amanah untuk dipelihara. Handar Beni terhadap alam menjadi tanggung jawab spiritual seorang muslim. Kerusakan sungai atau gunung bukan hanya kerugian ekologi, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Maka, rumongso melu Handar Beni adalah pilar pertama yang mengajarkan kita kepemimpinan diri di tengah masyarakat. Ia mendorong kita keluar dari ego, menyadari bahwa kita hidup dalam jaring laba-laba kasih sayang dan tanggung jawab. Namun, memiliki dan mencintai saja tidak cukup. Rasa memiliki harus diiringi dengan keberanian untuk membela. Dan inilah yang akan kita bahas dalam bab berikutnya, wajib melu hangrung kebi. Jika rumongso melu Handar Beni adalah kesadaran, maka wajib melu hangrung kebi adalah aksi. Ini adalah manifestasi dari keberanian moral. Pilar kedua ini menyatakan, ketika Anda merasa memiliki sesuatu yang luhur, baik itu kehormatan pribadi, nilai-nilai komunitas, maupun kearifan budaya, Anda memiliki kewajiban untuk mempertahankannya. Kata hangrung kebi berarti melindungi, membela, atau merawat dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya tentang membela diri dari musuh fisik, melainkan yang lebih besar, melindungi integritas diri dari kehancuran moral. Seorang Jawa yang sejati harus teguh. Ia harus berani berdiri tegak ketika nilai-nilai luhur diinjak-injak. Ini adalah panggilan untuk istiqomah atau keteguhan pendirian, sebuah janji untuk tidak pernah menjual martabat demi keuntungan sesaat, dan tidak pernah membiarkan adat istiadat luhur terkikis oleh godaan asing tanpa filter. Bagaimana hangrung kebi terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ia terwujud dalam upaya pelestarian budaya, melindungi bahasa Jawa dari kepunahan, mempertahankan ritual adat yang syarat makna,
hingga memastikan seni pertunjukan seperti wayang tetap menjadi media penyampai pesan moral. Kedua, Hangrung Kebi adalah perlindungan terhadap unggah-ungguh dan toto kromo. Dalam pandangan Jawa, menjaga sopan santun, menghormati yang lebih tua, dan menggunakan bahasa yang tepat, yaitu kromo inggil, adalah bentuk pertahanan diri. Jika sopan santun hilang, maka nilai diri pun hilang. Seseorang yang kehilangan unggah-ungguh dianggap telah kehilangan benteng pertahanan dirinya. Kasus paling dramatis dari Hangrung Kebi tentu saja terjadi pada masa perjuangan. Para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro tidak hanya membela tanah, mereka membela martabat Islam dan kejawen yang saat itu disatukan dalam kedaulatan keraton. Perjuangan itu adalah puncak dari wajib melu Hangrung Kebi, mengorbankan segalanya demi membela apa yang mereka miliki. Dalam Islam, konsep pembelaan tertinggi dikenal sebagai jihad. Ketika Islam datang, ia memperluas makna Hangrung Kebi dari sekadar membela adat menjadi membela kebenaran ilahi. Para wali songo mengajarkan bahwa ada dua jenis jihad. Jihad kecil atau asgor adalah perjuangan di medan perang, dan jihad besar atau akbar adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan penyakit hati. Hangrung Kebi secara sempurna selaras dengan jihad akbar. Jika Anda Hangrung Kebi kejujuran atau nilai luhur, Anda sedang berjihad melawan godaan korupsi atau kebohongan. Jika Anda Hangrung Kebi kesabaran, Anda sedang berjihad melawan amarah dan ego. Ini adalah perjuangan batin tanpa henti untuk memastikan bahwa iman selalu menang atas keinginan duniawi. Pilar ini juga diperkuat oleh konsep amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hangrung Kebi nilai luhur adalah bentuk amar ma'ruf, sedangkan membela komunitas dari kerusakan adalah bentuk nahi mungkar. Ini adalah aktivisme spiritual dan sosial yang diwajibkan oleh Islam dan diakomodasi oleh etika kejawen. Maka, wajib melu Hangrung Kebi mengajarkan kita bahwa memiliki martabat berarti siap mempertahankannya, baik dari serangan luar maupun serangan batin. Ia menuntut keteguhan, keberanian, dan kejujuran. Namun, keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menjadi kesombongan. Membela diri tanpa introspeksi bisa menjadi egoisme. Oleh karena itu, Hangrung Kebi harus selalu dikawal oleh pilar ketiga, pilar tertinggi spiritualitas, Mulat Sariro Hangrosani, mawas diri dan menguatkan diri. Kita telah melalui dua dharma yang mengatur hubungan kita dengan dunia luar. Kini, kita memasuki dharma ketiga yang paling pribadi, paling sunyi, dan paling penting, Mulat Sariro Hangrosani. Inilah puncak dari spiritualitas Jawa. Inilah yang menentukan apakah Romongso dan Hangrung Kebi Anda tulus atau hanya topen sosial. Secara harfiah, Mulat Sariro berarti melihat ke dalam diri atau introspeksi. Ini adalah kejujuran tanpa batas untuk mengakui dosa, kelemahan, dan hawa nafsu kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Hangrosani berarti menguatkan diri, menguatkan batin, ruh, dan jiwa untuk mencapai kesempurnaan hidup. Inti dari pilar ini adalah pertanyaan kosmis Jawa. Sangkan paraning, dumadi, dari mana aku berasal dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan inilah yang mendorong orang Jawa untuk melakukan laku prihatin atau tirakat, praktek keras menahan diri demi menjernihkan hati. Bagaimana kejawen menjalankan Hangrosani? Melalui berbagai bentuk tirakat. Ini adalah janji untuk menundukkan hawa nafsu duniawi agar rasa sejati atau rasa sejati dapat bersinar. Pertama, topo atau semendi atau meditasi. Duduk diam dalam bab tulama di tempat yang sepi seperti gua atau petilasan. Tujuannya bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk mengendalikan pikiran agar tidak dikuasai oleh sedulur papat atau empat saudara gaib dan nafsu. Ini adalah upaya untuk menyatukan kosmos mikro, diri, dengan kosmos makro, semesta. Kedua, puasa mutih atau pati jeni. Puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi menahan indera dari kesenangan duniawi.
Puasa mutih yaitu hanya makan nasi putih dan air, atau pati jeni, atau tidak menyalakan api dan cahaya adalah metode ekstrim untuk mempertajam intuisi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Praktek-praktek ini menghasilkan watak narimo ing pandung, menerima dengan ikhlas segala takdir. Ini bukan fatalisme, melainkan ketenangan batin yang memahami bahwa segala sesuatu datang dari kehendak yang lebih tinggi. Mulat sarira yang berhasil akan membawa pada ketenangan yang tak tergoyahkan. Puncak dari mulat sarira hangrasani adalah tercapainya manunggaling kawula Gusti. Konsep ini sering disalahpahami. Ia bukan berarti hamba menjadi Tuhan. Dalam pemahaman kejawen yang luhur, ini adalah penyatuan kehendak dan penyaksian sejati. Setelah hati jernih dari tirakat dan nafsu terkendali, manusia bisa mencapai kesadaran penuh di mana kehendak pribadinya selaras sempurna dengan kehendak Gusti atau Tuhan. Ia menjadi cermin yang bersih, memantulkan kesucian ilahi. Rasa aku melebur, dan yang tersisa hanyalah rasa cahaya ilahi. Inilah titik temu yang membuat Islam begitu diterima. Konsep kejawen tentang mulat sariro menemukan kerangka ilmiahnya dalam tasawuf, mistisisme Islam. Mulat sarira adalah muhasabah, introspeksi mendalam, menghitung untung rugi perbuatan kita di hadapan Allah. Bukan hanya dosa sosial, tapi dosa hati seperti ujub atau bangga diri dan ria atau pamer. Laku prihatin atau tirakat adalah riyadhah atau mujahadah, latihan spiritual keras yang dilakukan para sufi untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Puasa, wirid, dan zikir atau mengulang nama Allah adalah bentuk tirakat versi Islam yang terstruktur. Dan menunggaling kawula Gusti yang mencari rasa sejati adalah ma'rifatullah, tingkatan tertinggi dalam tasawuf di mana seorang hamba mencapai pengenalan Allah sedekat-dekatnya. Ia menyaksikan cahaya ilahi dimanapun ia berada. Dengan cara ini, Islam memberikan kepastian teologis pada pencarian batin kejawen. Mulat sarira hangrosani adalah penutup sempurna bagi Tridharma Satya. Ia memastikan bahwa tanggung jawab atau handar beni dan keberanian atau hangrung kebi kita dilandasi oleh hati yang suci dan niat yang lurus. 3 pilar ini adalah nafas yang menyatukan bumi Jawa dengan langit ilahi. Ia adalah cetak biru abadi yang memastikan orang Jawa bisa menjadi muslim yang taat tanpa harus berhenti menjadi dirinya sendiri. Kita telah menyelesaikan perjalanan batin melintasi Tridharma Satya, 3 janji suci yang menjadi jantung etika Jawa. Kita melihat bagaimana ajaran leluhur ini jauh lebih dari sekedar adat istiadat. Ini adalah cita-cita hidup yang sempurna. Pilar pertama, rumongso melu handar beni, telah mengajarkan kita tanggung jawab sosial, bahwa kita adalah bagian dari komunitas dan harta serta alam adalah amanah yang harus dijaga. Konsep ini menemukan kekuatannya dalam ajaran ukhuwah Islam. Pilar kedua, wajib melu hangrung kebi, telah menuntut keberanian moral dan integritas, bahwa martabat harus dibela bukan dengan emosi tapi dengan keteguhan hati. Ini adalah praksis dari jihad akbar, perjuangan melawan kemungkaran batin. Pilar ketiga, mulat sariro hangro sandi, telah membawa kita pada kesucian batin, bahwa setiap aksi harus berlandaskan hati yang jernih melalui introspeksi dan tirakat. Ini adalah jalur menuju ma'rifatullah dalam tradisi tasawuf. Di awal video ini kita bertanya, apakah ini sinkretisme, percampuran yang asal-asalan, atau keselarasan yang disengaja? Setelah melihat bagaimana Islam di Jawa berinteraksi dengan Tridharma Satya, jawabannya menjadi jelas. Ini adalah arsitektur spiritual yang brilian. Para penyebar Islam
Wali Songo dan keturunan mereka tidak menghancurkan fondasi moral Jawa. Mereka melihat Tridharma Satya sebagai wadah kebudayaan yang telah disiapkan untuk menerima cahaya tauhid. Islam tidak memaksa orang Jawa untuk berhenti menjadi Jawa. Justru, Islam mengajarkan bahwa semakin kuat akar budaya dan moralitas lokalnya atau hangrung kebi, semakin kokoh pula keimanan atau istiqomah yang ditanamkan di atasnya. Kebudayaan menjadi penyempurna, bukan penghalang dari agama. Seorang Muslim Jawa yang sejati adalah pribadi yang luwes, yaitu tenang dalam menerima takdir dan waspada dan selalu introspeksi. Karakter inilah yang lahir dari perpaduan Tridharma Satya dan tasawuf Islam. Di era digital dan gempuran globalisasi, apakah Tridharma Satya masih relevan? Jawabannya adalah sangat relevan. Justru di saat egoisme dan selfie culture merajalela, kita butuh rumongso melu handar beni untuk merasa memiliki masalah bangsa dan lingkungan. Di saat korupsi dan ketidakjujuran merusak, kita butuh wajib melu hangrung kebi untuk membela integritas dan harga diri, menjalankan jihad melawan hedonisme. Dan yang paling penting, di saat informasi membanjiri, kita butuh mulat sariro hangrosani untuk memiliki kompas batin yang kuat, membedakan yang hak dan yang batil, dan terus membersihkan hati dari ria dan kesombongan. Tridharma Satya adalah warisan sekaligus panggilan. Ia mengingatkan kita bahwa spiritualitas sejati bukanlah pelarian dari dunia, melainkan keterlibatan penuh di dalamnya yang dilandasi oleh hati yang tenang dan jiwa yang suci. Tugas kita hari ini bukanlah membenturkan Islam dengan kejawen. Tugas kita adalah menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah diselaraskan ini menjadi manusia yang manunggal, menyatukan niat dengan kehendak Tuhan dalam setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan kita. Semoga warisan agung ini terus menjadi penerang, membimbing kita semua menuju keseimbangan abadi antara dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian filosofis dan spiritual kami selanjutnya. Tekan juga tombol like jika video ini telah memberi Anda pencerahan.